Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran 4. Anak-anak hebat, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mengetahui 4 macam aktivitas ekonomi. Di Indonesia masih banyak kegiatan ekonomi yang lain. Mari kita lanjutkan. Kegiatan atau aktivitas bidang ekonomi yang kita pelajari hari ini adalah yang pertama ada bidang pertambangan, yang kedua bidang industri, yang ketiga bidang perdagangan, dan yang keempat bidang jasa. Berikut ini merupakan aktivitas ekonomi di bidang pertambangan. Kekayaan alam di Indonesia juga terkandung di perut bumi, yaitu berupa barang tambang. Di wilayah Indonesia terdapat barang tambang minyak dan gas atau disebut juga dengan migas, serta barang tambang non-migas. Contoh barang tambang non-migas ini antara lain emas, perak, tembaga, batu bara, biji besi, nikel, aluminium, intan, pasir besi, dan bauksit. Potensi barang tambang ini hendaknya dikelola dengan optimal bagi kemakmuran rakyat. Barang tambang bersifat tidak dapat diperbarui sehingga perlu dieksplorasi dengan bijak. Ketersediaan barang tambang harus dijaga bagi kebutuhan masa kini dan masa mendatang. Selain itu, perlu dicari sumber daya alam alternatif agar sumber daya alam tidak lekas habis. Selanjutnya ada aktivitas ekonomi di bidang industri. Industri merupakan usaha mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan tersebut bersumber dari sumber daya alam. Adanya aktivitas industri dapat meningkatkan nilai dan kualitas suatu barang. Aktivitas industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun badan usaha. Contoh industri di Indonesia antara lain industri otomotif, konveksi, elektronik, sepatu dan sandal, ban, pengalengan ikan, minuman dan makanan, serta pupuk. Selanjutnya ada aktivitas ekonomi di bidang perdagangan. Potensi alam tiap-tiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Akibatnya, tidak setiap daerah mampu menghasilkan barang yang dibutuhkan masyarakat setempat. Untuk mengatasi masalah ini, berkembang aktivitas perdagangan. Aktivitas ini dilakukan masyarakat untuk menyalurkan barang dan atau jasa dari produsen ke konsumen. Barang dagangan dapat berupa hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang industri. Produsen bisa secara langsung menjual hasil produksinya kepada konsumen atau juga bisa melalui perantara seperti pedagang besar atau grosir, agen, maupun pedagang eceran. Dan yang terakhir ada aktivitas ekonomi di bidang jasa. Aktivitas ekonomi di bidang jasa antara lain adalah transportasi, baik transportasi darat, laut, maupun udara. Tidak bisa dipungkiri kalau kita sangat memerlukan bantuan orang lain untuk memperlancar perpindahan orang maupun barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Tidak hanya itu, untuk menjalin komunikasi juga diperlukan sarana komunikasi. Kedua sarana ini menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat di bidang jasa. Aktivitas jasa lainnya antara lain jasa perbankan dan keuangan, jasa kesehatan,
jasa pendidikan, jasa konsultasi hukum, jasa pariwisata, dan jasa-jasa lainnya. Berkembangnya aktivitas jasa ini memunculkan beragam jenis pekerjaan di bidang jasa. Anak-anak hebat, setiap daerah dalam wilayah Indonesia mempunyai adat istiadat dan budaya daerah yang khas. Setiap warga masyarakat termasuk kita hendaknya bisa menunjukkan sikap toleransi terhadap keragaman dalam masyarakat. Sikap toleransi dalam masyarakat akan mewujudkan kehidupan yang damai. Bagaimanakah bentuk tindakan toleransi terhadap keragaman? Selanjutnya kita akan belajar mengenai sikap toleransi terhadap keragaman. Toleransi berasal dari bahasa Latin tolerer yang artinya dengan sabar membiarkan sesuatu. Toleransi dapat diartikan sebagai perilaku terbuka yang menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia. Bersikap toleransi berarti bersikap sabar, menahan diri, serta menghargai dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki perbedaan pendapat. Berikut bentuk sikap toleransi terhadap keragaman suku, budaya, agama, ras, dan gender. Yang pertama, toleransi dalam keragaman agama. Kebebasan beragama dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Berikut ini merupakan sikap toleransi antar umat beragama yang dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan. Yang pertama, tidak menghina agama yang diyakini oleh orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang ketiga, menghormati agama yang diyakini orang lain. Yang keempat, beribadah dengan baik sesuai ajaran agama yang dianut. Yang kelima, hormat dan menghormati, saling bekerja sama antar umat beragama. Yang keenam, memberikan kesempatan kepada pemeluk agama lain untuk beribadah. Dan yang ketujuh, menjaga kerukunan antar umat beragama, intern umat beragama, dan antara umat beragama dengan pemerintah. Selanjutnya, toleransi dalam keragaman suku dan ras. Sikap toleran dalam keragaman suku dan ras dapat kita tunjukkan dalam bentuk sikap dan perilaku baik kepada siapapun tanpa membedakan suku dan ras manapun. Selain itu, kita senantiasa menghargai dan menghormati harkat dan martabat setiap manusia dengan mengembangkan semangat persaudaraan dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Dalam pergaulan sehari-hari, kita harus bisa menerima suku-suku dan ras bangsa lain. Selanjutnya, toleransi dalam keragaman sosial budaya. Keragaman sosial budaya merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya dan diwariskan oleh nenek moyang kita dari zaman dahulu. Kita sebagai generasi penerus bangsa hendaknya senantiasa menghormati, melestarikan, dan mengembangkan berbagai bentuk warisan sosial dan budaya Indonesia. Berikut ini merupakan contoh tindakan yang mencerminkan toleransi dalam keragaman sosial dan budaya. Yang pertama, bangga terhadap kebudayaan dalam negeri. Yang kedua, menyaring budaya asing yang masuk di Indonesia. Yang ketiga, mengetahui dan selalu mencari informasi keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Yang keempat, menghormati kelompok lain yang menjalankan kebiasaan sosial dan adat istiadatnya. Yang kelima, menghargai hasil kebudayaan suku lain. Yang keenam, mempelajari dan menguasai seni budaya bangsa
sesuai minat dan kesenangannya. Dan yang terakhir, melestarikan dan mengembangkan berbagai jenis seni tradisional seperti seni tari, seni musik, dan seni pertunjukan. Yang terakhir adalah toleransi dalam keragaman gender dan mengembangkan kesetaraan gender. Tuhan telah menciptakan manusia dalam dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Setiap orang hendaknya memiliki kesadaran gender, yaitu kesadaran atas konsep yang meletakkan kedudukan, fungsi, dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat sejajar. Laki-laki dan perempuan dapat bekerja sama dalam melakukan pembangunan nasional dan menciptakan harmoni sosial, tanpa memandang siapa yang lebih tinggi kedudukannya, karena antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama. Berikut ini sikap yang dapat dikembangkan dalam menghormati keragaman gender. Yang pertama, tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan dalam berteman. Yang kedua, memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Dan yang terakhir, tolong-menolong tanpa membedakan jenis kelamin. Sekarang tugas untuk kalian. Yang pertama, tuliskan masing-masing 3 contoh aktivitas ekonomi di bidang pertambangan, bidang industri, bidang perdagangan, dan bidang jasa. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan ekspor dan impor. Kalian bisa mencari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau mencari di internet. Selamat mengerjakan anak-anak hebat. Demikian pembelajaran kita hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.